Bab 235. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Claire, Ibu Elaine berkata dengan marah, "Bagaimanapun juga, kamu juga darah dari keluarga Wilson. Selain itu, nenekmu sudah meminta maaf kepada saya dan mengatakan itu adalah saat kebingungan." Harold menghasut perselisihan dan membuatnya marah, dan sekarang Harold telah dihukum berat olehnya. "Apalagi yang membuatmu tidak puas?" Claire berkata dengan marah, "Bagaimana dengan permintaan maaf? Nenek saya tidak bisa tahu lebih baik. Bahkan jika dia meminta maaf, dia pasti bukan karena ketulusan. Dia hanya ingin aku kembali dan membantunya memperbaiki kerja sama M. Grant, tidak ada yang lain." Elaine buru-buru membujuk, "Jangan berpikir nenekmu berpikir terlalu buruk. Itu semua adalah keluarga. Bagaimana bisa ada kebencian dalam semalam? Kami tidak lagi dalam keluarga yang sama." Claire berkata dengan marah, "Saya tidak bisa kembali bekerja di grup Wilson." "Apa yang sedang Anda bicarakan?" Elaine berkata dengan tidak puas, "Nenekmu telah menyadari kesalahannya. Apakah Anda meminta seorang penatua untuk menarik wajahnya ke bawah untuk meminta maaf kepada Anda?" Setelah berbicara, Elaine berkata lagi, untuk menunjukkan ketulusan, nenekmu memberiku kalung emas dan 2 gelang giok." "Bu, katakan saja perhiasan yang diberikan nenek, kamu hanya menginginkannya." Claire selesai berbicara dengan marah, mengabaikan Elaine, berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Charlie juga dengan cepat mengikutinya. Elaine berkata dengan marah di ruang tamu, "Lihatlah putrimu." Tanpa diduga, Jacob mengabaikannya dan berbalik. Di kamar tidur, Claire masih marah dan mengeluh kepada Charlie, "Saya tidak menyangka keluarga Wilson akan menggunakan perhiasan untuk membeli ibu saya. Tidakkah kamu tahu bahwa ibuku melihat uang itu terbuka? Begitu pula keluarga Wilson. Beberapa perhiasan diberikan oleh mereka. Katakan beberapa hal baik, dia menjadi bingung dan lupa bagaimana mereka menghina kita saat itu." Meskipun Charlie tidak senang, dia tidak nyaman untuk mengatakan hal-hal buruk tentang ibu mertuanya. Dia hanya bisa membujuk, "Ketika kami putus dengan keluarga Wilson, ibu tidak mengikutinya, jadi mungkin dia tidak tahu metode tercela dari keluarga Wilson." Claire berkata, "Lalu bagaimana jika dia memaksa saya untuk kembali bekerja?" Charlie berkata, Anda memikirkannya sendiri, dan saya mendukung keputusan apapun yang Anda buat." Claire mengangguk dan berkata dengan tegas, "Saya masih ingin memulai bisnis saya sendiri." Charlie tersenyum sedikit, "Saya juga berpikir begitu. Jika Anda memulai bisnis dengan baik, Anda akan bisa sukses." Saat berbicara, Charlie berpikir dalam hati bahwa ia harus meluangkan waktu untuk menelepon Qin Gang dari keluarga Qin, Isaac dari Shangri-La, Orville dari keluarga Tao, Warnia dari keluarga Song, dan Solomon White dari keluarga Putih untuk memanggil. Untuk makan dan berbicara dengan mereka. Katakan halo, dan biarkan mereka mengurus karir istrinya di masa depan. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Charlie menerima telepon dari Warnia. Di telepon, dia dengan hormat berkata, "Mr. White, ini aku, Warnia. Saya ingin tahu apakah Anda sibuk?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, Nona Song, kita bisa bicara." Warnia berkata, Tuan. Wait, kakek saya baru-baru ini menderita penyakit fisik dan tidak melihat apa yang salah. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Dapatkah Anda datang ke rumah kakek saya dan menemuinya?" Setelah itu, Warnia berkata lagi, "Jangan khawatir, kamu tidak akan diperlakukan buruk dalam biaya konsultasi." Charlie berpikir, Warnia adalah putri dari keluarga papan atas di Aurous Hill. Di masa depan, istrinya akan memulai bisnis, dan dia mungkin harus meminta bantuannya, jadi dia langsung setuju dan berkata, "Kalau begitu malam ini." Warnia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Baiklah, aku akan menjemputmu malam hari." "Ini baik." Setelah menutup telepon Warnia, Charlie berkata kepada Claire, "Jika seorang teman menemukan saya malam ini, saya tidak akan makan di rumah." Claire mengangguk dan tidak bertanya banyak, tapi hanya berkata, "Saat kamu di luar, jangan selalu membuat feng shui dengan orang lain, jika mereka memperlakukanmu sebagai pembohong, itu akan menimbulkan masalah." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku." Bab 236. Sore harinya, Warnia pergi ke komunitas untuk menjemput Charlie. Melihat Charlie, dia menundukkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Mr. White, aku membuatmu kesulitan." Charlie sedikit tersenyum, Nona Song tidak harus begitu sopan." Setelah berbicara, dia melihat gelang berlian di pergelangan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
Ya, apakah ini gelang yang kamu hilangkan terakhir kali? Warnia buru-buru mengangguk dan berkata, ini adalah salah satu yang ditinggalkan ibuku padaku sebelum kematiannya. Itu sama pentingnya dengan hidup bagiku. Terima kasih kepada Tuan Wade. Jika tidak, saya mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Charlie tersenyum dan berkata, jika kamu masih mencintainya, meskipun aku tidak membantumu, itu telah kembali ke tanganmu setelah beberapa saat. Warnia tahu bahwa Charlie bersikap rendah hati, dan buru-buru berkata, Mr. Wade, Anda jarang terlihat sebagai master dengan keterampilan nyata, dan tidak pernah terdengar begitu rendah hati dan rendah hati. Charlie tersenyum dan berkata, Nona Song tidak perlu menamparku, ayo kita segera ke bisnis. Warnia mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan Wade, silakan masuk ke mobil. Duduk di Rolls-Royce milik Warnia, pengemudi mengemudikan mobil dengan cepat ke rumah Song di Aurous Hill. Ini adalah villa khas bergaya Cina dengan bentuk yang megah dan taman 7 lapis. Penuh dengan keindahan klasik dan puisi, menunjukkan selera elegan pemiliknya. Apalagi, rumah bangsawan ini menempati area yang sangat luas, dan bisa memiliki sebidang tanah seluas itu di Aurous Hill sudah cukup untuk melihat kekayaan keluarga. Di bawah kepemimpinan Warnia, Charlie datang ke halaman utama. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang pria muda berjas dan sepatu kulit berjalan ke sini dengan seorang pria yang tampak tua dan seorang gadis muda. Kakak, ini. Pemuda tampan itu memandang Charlie dengan curiga. Ini adalah Tuan Wade. Ekspresi Warnia sedikit gelisah, tapi dia masih menahan amarahnya dan memperkenalkan, ini lagu kehormatan sepupuku. Halo. Charlie mengangguk. Pak. Menyeberang? Pemuda itu mengamati Charlie dari atas ke bawah, dan kemudian dengan sinis berkata, kakak, maukah kamu mengundang seorang yang disebut guru yang lebih muda dariku untuk melihat kakek? Ini sedikit rumit, bukan? Charlie mendengarkan, dan hatinya bergerak sedikit. Dalam perjalanan ke sini, Warnia menyebutkan bahwa kakek Song sekarang sedang sekarat dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Generasi muda dalam keluarga adalah 8 makhluk abadi yang menyeberangi lautan untuk menunjukkan kekuatan magis mereka. Selama waktu ini, mereka telah mengundang dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya untuk datang, berharap untuk menyembuhkan lagu guru lama, agar dapat memberikan kontribusi yang besar, atau mendapatkan lebih banyak bagian di masa depan saat berbagi properti. Terutama Warnia dan honor sepupunya. Tapi sayang sekali semua dokter terkenal yang diundang ini kembali dengan enggan. Kehormatan ini tampaknya agak memusuhi Warnia, bahkan tatapan matanya penuh ketidaknyamanan. Warnia berkata saat ini, saudaraku, Tuan Wade sangat berkuasa. Saya dulu bernasib buruk. Tuan Wade yang membantu saya mengatasi pembalikan itu. Dia memiliki kekuatan supernatural. Honor berkata dengan nada jijik, kakak, untuk pengobatan kakek, yang kau butuhkan adalah seorang dokter yang jenius, bukan Tuan Feng Shui yang berpura-pura menjadi Tuhan. Kau tahu,